Tak perlu ada yang dikhawatirkan, dia hanya mengalami shock dan terlalu kelelahan. Biarkan dia istirahat yang cukup saja. Tutur lelaki berjas kedokteran itu setelah memeriksa kondisi Mikasa. Seketika helaan napas penuh kelegaan berhembus dari seluruh anggota yang berada di sana. Syukurlah, ucap syukur Rai seiring ambruk terduduk di sofa panjang di kamar itu. Saya sudah memberikan infus. Mungkin besok dia akan terbangun, jadi tak perlu dicemaskan lagi. Baik dok, terima kasih, kata Bu Anita yang dibalas anggukan kepala dari lelaki berjas kedokteran tersebut. Kalau begitu saya permisi dulu, pamit dokter itu setelah meletakkan beberapa botol obat di atas meja nakas. Frans, biar aku antar kau. Pak Bram keluar kamar bersama dokter lelaki tersebut, meninggalkan 3 orang di dalam kamar dengan 1 orang yang sedang terbaring tak sadarkan diri. Syukurlah, tak ada masalah lagi dengan kesehatannya. Mama hampir mati mendengar dia pingsan. Bu Anita berucap sembari mengusap pelan penuh kasih sayang pada rambut gadis yang masih betah menutup mata. Setelah beberapa menit kemudian keheningan menyelimuti, Pak Bram telah kembali ke kamar itu. Dia mengambil duduk di sofa tunggal dekat sofa yang diduduki Ray. Tiba-tiba Pak Bram meletakkan sebuah berkas ke atas meja. Lihatlah dan baca dengan teliti. Ray melirik berkas itu dan dengan gerakan pelan namun pasti dia meraih berkas tersebut. Lalu mulai membukanya lembar per lembar. Kedua mata Ray membulat menatap setiap tulisan yang terdapat dalam lembaran berkas itu. Apa ini, Pak? Dengan sekali lihat pun kau sudah tahu itu berkas apa? Jawab Pak Bram, pandangan dia menatap lurus ke arah ranjang di mana Mikasa terbaring. Ini, ucapan Ray tercekat menatap terpaku pada isi berkas tersebut. Pak Bram tersenyum penuh arti. Persiapkan dirimu, lusa pernikahanmu akan dilangsungkan. Ray meletakkan berkas ke atas meja dengan sedikit menggebraknya, membuat Bu Anita dan Pak Bram seketika tersentak menatap ke arahnya. Kenapa? Kenapa harus dengan cara seperti ini? Bagaimana perasaan Kasa nanti? Aku tidak bisa menerimanya. Ray. Terjeda sejenak, Pak Bram memijit pangkal hidung yang terasa pegal dan pening. Keluarga Austin telah bergerak untuk mengambil jalur hukum, dan kau tahu artinya itu apa? Kita tak bisa melawan lagi, selain menyerahkan Kasa pada mereka. Apa kau yakin siap kehilangan Kasa? Mendengar hal itu, seketika Ray tertegun mengepalkan tangan menundukkan pandangan berpikir. Sehingga seperkian menit keheningan membentang di antara mereka. Tapi, bagaimana pendapat Kasa? Aku tak ingin merampas masa depan dia, ucap Ray lemah. Pak Bram beralih menatap kembali ke arah ranjang. Soal itu, kita tunggu persetujuan dia setelah bangun. Tapi kalau menurut Papa sih dia akan setuju saja, kalau memang dia ingin tinggal bersama kita seterusnya. Kepala Ray bergerak melirik ke arah gadis yang terbaring itu. Dia menghembuskan napas pelan, kembali menundukkan pandangan menatap diam pada berkas di atas meja. Tinggal keputusanmu, apa kau siap menikahinya atau jika kau tak bisa, maka relakan Kasa selamanya. Baiklah, gumam Ray seiring kepalanya mengangguk pelan. Jadi itu artinya Papa akan mengungkap siapa identitas keluarga dia? Yang dibalas anggukan kepala oleh Pak Bram. Kita tidak punya pilihan karena waktunya sangat genting. Kembali keheningan menyelimuti suasana sekitar. Semua orang di sana sama-sama tertunduk merenung, berpikir dan menyiapkan hati. Sementara di sisi lain dalam sebuah rumah mewah dengan halaman luas, di salah satu ruangan dalam rumah tersebut. Bagaimana Will? Apa kau berhasil menanamkannya ke dia? Kata seorang lelaki berwajah cantik yang terduduk anggun di sofa.
Willy yang baru saja datang memasuki ruangan dengan santai berjalan melewati sofa menuju meja pantry. Tinggal 1 kali penanaman lagi dan tunggu efeknya bekerja. Kau sepercaya diri itu? Apa kau yakin cairan itu akan berhasil sesuai dengan apa yang kau inginkan? Kedua bola mata Hazel milik Willy melirik tajam. Tentu saja aku percaya diri, karena aku pernah melakukan uji coba dan hasilnya memuaskan. Lelaki di sofa itu meneguk wine di gelas yang berada dalam cengkeramannya. Memang ya kau si jenius pembuat ramuan. Tapi, kenapa kau segigih itu ingin memilikinya? Berkorban sangat banyak hanya demi dia yang sama sekali tak mengingat kakak angkatnya sendiri. Bahkan kau juga sampai harus menyamar jadi murid di sekolahannya. Benar-benar kau sudah gila, Will. Tangan Willy bergerak menuangkan air putih ke gelas jangkung lalu meminumnya. Benar, aku sudah gila karena menyukai adik manisku. Dan bagaimanapun aku sudah bertindak sejauh ini. Wanitaku harus kembali ke pelukanku, bukan? Baiklah, jika itu keputusanmu. Tapi kau yakin tidak akan memakai cara cepat seperti caramu membasmi keluarga Austin? Seringaian tipis terulas di bibir lelaki tersebut, melirik Willy yang mulai melangkahkan kaki menuju tangga. Tidak, Reza tidak akan menyukai itu. Aku akan membiarkan dia bersenang-senang sementara waktu dengan keluarga asuhnya, ucap Willy sembari berjalan menaiki anak tangga. Iblis kecil yang berambisi, gumam lelaki itu lalu menenggak cairan merah pekat di gelas yang tengah dipegangnya. Kembali ke tempat di mana Mikasa berada. Malam semakin larut, Pak Bram dan Bu Anita kembali ke kamar masing-masing. Begitu pula Ray yang tak ingin mengganggu istirahat Mikasa. Dengan terpaksa dia kembali ke kamarnya yang berada di sebelah kamar Mikasa. Sehingga meninggalkan gadis yang terbaring lemah itu sendirian dalam ruangan gelap temaram. Sepasang kaki milik seorang lelaki dengan pakaian serba hitam mendarat pelan di teras balkon kamar Mikasa. Bagaimana bisa kamu mau tinggal di rumah yang sistem keamanannya sangat mudah ditembus begini? Gumam pelan lelaki tersebut, berjalan pelan mendekati pintu kaca balkon. Dia mengeluarkan sesuatu benda dari saku untuk membobol kunci pintu dan tidak butuh lama. Suara kunci terbuka. Senyuman terulas di bibir lelaki tersebut sembari bergerak dengan penuh kehati-hatian memutar kenop pintu dan membuka pintu kaca itu hingga terbuka sebatas badan. Dia menyelinap masuk ke dalam kamar yang gelap temaram tersebut. Reza, gumam Willy begitu netra Hazelnya tertuju langsung ke arah kasur di mana Mikasa terbaring. Willy melangkahkan kaki dengan langkah sangat pelan tak menciptakan suara, mendekati ranjang kemudian berdiri di sisi ranjang. Sepertinya obatnya bekerja dengan baik, gumam Willy. Tangan dia terulur menyentuh pipi putih kemerahan Mikasa lalu perlahan dia merunduk dan cuk, dia mendaratkan kecupan lembut di kening Mikasa. Aku akan menunggumu memanggilku Kak Will lagi, Rezaku. Senyuman terulas di bibir Willy sambil mengeluarkan sebuah suntikan berukuran sangat kecil dari saku mantel yang dipakai. Tahanlah, mungkin ini akan sedikit sakit. Kemudian dengan perlahan Willy kembali merundukkan badan mendaratkan bibirnya bersentuhan dengan kening Mikasa. Seiring jemari tangannya bergerak menusukkan jarum suntik itu ke leher Mikasa, sampai cairan dalam suntikan habis berpindah ke tubuh Mikasa. Setelah selesai, Willy kembali menegakkan tubuh, masih menatap lekat pada gadis yang anteng memejamkan mata. Semoga mimpimu indah, gadisku. Aku akan kembali menjemputmu, kata Willy sembari menyentuh bulu mata panjang dan lentik Mikasa, dan terakhir memberinya kecupan singkat di kening Mikasa.
Lalu dia berbalik keluar kamar dan melompati balkon dengan sangat gesit melesat pergi.